Pada saat ini, sosok permaisuri berkabut, dengan cahaya ilahi warna-warni bermekaran di sekujur tubuhnya. Dia berdiri di kehampaan tak berujung dengan mata terbuka, seperti peri terbuang yang turun dari dunia peri. Bulu matanya yang panjang berkibar, misterius dan lebar, dan lengan panjangnya mengubah jalan biasa menjadi aliran cahaya yang mengelilingi tubuhnya. Sosoknya sangat halus, berdiri seperti ini, seolah-olah dia telah menjadi inti alam semesta. Lian Xinluo mengangkat tangannya, dan kekuatan yang mengejutkan melesat ke langit, berubah menjadi lautan berwarna-warni dan menyapu, bertabrakan dengan kekuatan Kaisar Leluhur Iblis Hitam, dan memblokir serangan Kaisar Leluhur Iblis Hitam. Lengan panjangnya menari-nari dengan ringan, dan postur perinya sangat halus, seolah-olah dewa abadi hendak menerobos langit. Matanya yang cerah membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya, seolah melihatnya saja sudah merupakan penghujatan. Putri Iblis. Di kejauhan, leluhur Yuanmo melihat sosok ini, pupil matanya menyusut dan matanya sedikit bergetar. Saat itu, Putri Lian Xinluo telah berubah menjadi tubuh Tao dan telah lama menyatu dengan Dao surgawi alam semesta. Secara logika, jiwanya seharusnya telah dihancurkan. Namun sekarang, dia benar-benar berubah menjadi bentuk lain, yang berada di luar jangkauan imajinasi dan ekspektasinya. Reinkarnasi. Gumam leluhur Yuanmo menatap Chen Sisi dengan saksama, matanya berkedip sambil berpikir. Lian Xinluo. Di sisi lain, Kaisar Leluhur Iblis Hitam mencibir, dan aura gelap tak berujung bergetar, menyebabkan seluruh alam semesta mengaum dan bergetar. Kamu menggunakan tubuhmu sebagai seorang Tao untuk menghentikanku. Wah, sekarang hanya ada sisa jiwa yang tersisa. Kamu tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup, tapi kamu masih ingin melawan dengan klan gelapku. Itu konyol, ucap Kaisar Leluhur Iblis Hitam mencibir. Terlihat dengan mata telanjang, kekuatan kegelapan yang mengerikan bergetar. Sosok menjulang tinggi ini menjadi lebih jelas di pusaran air, seolah-olah ia bisa masuk ke alam semesta ini kapan saja. Karena kamu bersikeras mencari kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu hari ini. Kaisar Leluhur Iblis Hitam mendengus dingin, menutup tangannya yang besar, dan segera terdengar raungan yang mengejutkan, dan kekuatan bergulir terus-menerus membombardir tubuh Lian Xinluo. Sosok wanita ini terus-menerus gemetar, dan seluruh dunia iblis bergetar, tidak mampu menahan kekuatan ini. Hahaha. Pada saat ini, Kaisar Leluhur Iblis Hitam menengadah ke langit dan tertawa, auranya melonjak dengan liar. Lian Xinluo, jangan sia-siakan usahamu. Apakah orang ini adalah keturunanmu? Hari ini, aku akan menghancurkan semua harapanmu. Saat kamu mati, klan gelap kami akan menyerbu alam semesta ini sepenuhnya. Pada saat itu, seluruh alam semesta akan menjadi santapan klan gelapku. Pergilah ke neraka, ucap Kaisar Leluhur Iblis Hitam menggerakkan tangannya yang besar, dan tiba-tiba tanda gelap mengembun dan menekannya sedikit demi sedikit ke arah Lian Xinluo. Sosok kosong Lian Xinluo terus runtuh. Chen Sisi mengerang kesakitan. Dia dan Sangguan Waner sama-sama dilindungi oleh Putri Lian Xinluo. Pada saat ini, darah dan air mata mengalir dari matanya, tidak mampu menahan kekuatan seperti itu. Sisi, Waner, teriak Qin Chen tampak ganas, dan kekuatan guntur yang menggelinding melonjak ke langit di tubuhnya. Wajahnya ganas, dan cahaya guntur yang mengerikan menyelimuti dirinya. Dalam sekejap, semua kekuatan di tubuhnya didorong ke ekstrim olehnya. Kekuatan totem Kaisar Dewa Kuno muncul di atas kepalanya, berubah menjadi gambar dan teks yang luas. Membunuh, ucap Qin Chen berteriak dengan marah, melonjak ke langit, guntur yang menggelinding berubah menjadi tombak, dan menembak ke arah Kaisar Leluhur Iblis Hitam. Bertindak sembarangan, ucap Kaisar Leluhur Iblis Hitam mencibir dan menekan dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini sepertinya menembus jarak tak berujung antara langit dan bumi. Dalam sekejap, ia sampai ke kepala Qin Chen dan langsung meledakkan tombak guntur yang dipadatkan oleh Qin Chen. Kaisar Leluhur Iblis Hitam mencibir, jika kamu menerobos ke alam tertinggi, kamu mungkin bisa menghentikanku. Tetapi dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu tidak mencapai transendensi, bagaimana kamu bisa bersaing denganku? Saat kata-kata itu jatuh, telapak tangan besar itu terus runtuh, dan dengan keras, totem Kaisar Dewa yang diaktifkan oleh Qin Chen dimusnahkan sedikit demi sedikit. Dengan kekuatan satu orang, Kaisar Leluhur Iblis Hitam langsung menghancurkan semua orang seperti Lian Xinluo dan Qin Chen.
Alam semesta ini sudah mengalami kemunduran. Jangan melawan. Dengan kekuatan semut sepertimu, kenapa repot-repot berjuang? Bukankah bagus menjadi makanan darah klan kami? Ucap Kaisar leluhur iblis hitam tertawa, dan kekuatan mengerikan menghancurkannya dengan gila-gilaan, mengalir ke tubuh Qin Chen sedikit demi sedikit. Apakah kamu benar-benar ingin mati di sini? Dan saat itu juga, tiba-tiba, dari suatu tempat jauh di alam semesta, kekuatan mengerikan tiba-tiba muncul. Disitulah, tempat Suhai berada. Sesaat semua orang kaget, seolah jiwanya terguncang. Nafas yang membuat semua orang yang hadir gemetar ketakutan tiba-tiba datang dari lautan hampa tempat Teran berada jauh di alam semesta. Pada saat ini, semua orang yang hadir kedinginan dan seluruh tubuh mereka tampak membeku. Kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya yang sepertinya mampu menelannya dalam sekejap menyelimuti semua orang dan mengejutkan mereka semua. Semua orang menoleh dan melebarkan mata. Apa itu? Mungkinkah keberadaan misterius di laut virtual? Gumam Qin Chen melihat jurang tak berujung jauh di dalam laut virtual dan sangat terkejut. Leluhur Yuan Mo, Xiao Yao Zizun, dan bahkan Kaisar leluhur iblis hitam juga mengungkapkan keterkejutannya, merasakan sesuatu, mengerutkan kening dan melihat ke kedalaman laut kosong di dalam aliansi Teran. Itu yang itu. Ada sedikit keterkejutan di wajah Xiao Yao Zizun, dan jauh di dalam keterkejutan itu ada kegembiraan. Saat berikutnya, semua orang melihat sesuatu yang samar-samar muncul dari kedalaman laut yang hampa. Ini adalah sosok manusia. Sosok kesepian muncul di tanah terlarang di Laut Void, kabur dan buram, tidak dapat dilihat dengan jelas, yang bisa mereka lihat hanyalah sosok yang sangat dalam, berdiri di kedalaman tanah terlarang di Laut Void. Hanya dengan berdiri di sini, aura yang terpancar darinya mengejutkan langit selamanya. Itu adalah orang kuat misterius yang dipenjara di laut virtual. Pada saat ini, seolah-olah dia telah terbangun, dia membuka matanya di lautan hampa yang tak berujung dan memandang Kaisar leluhur iblis hitam tempat dunia iblis berada. Pada saat ini, semua orang merasa ngeri, mereka semua melebarkan mata dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Di kedalaman lautan hampa yang tak berujung, sesosok tubuh mengambang dan tenggelam, memancarkan aura mengerikan yang sulit ditemukan dalam keabadian. Aura ini tidak kuat, namun tetap ada di seluruh langit dan seluruh alam dalam sekejap. Tampak jelas bahwa bayangan ini hanyalah sebuah kehampaan di lautan pasang surut kehampaan dalam alam umat manusia, namun pada saat ini, bayangan ini langsung terpantul. Itu bersinar di seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta, semua ras, apakah itu klan tulang, klan laut, klan surgawi, klan manusia, klan monster, klan iblis, klan hantu, atau beberapa klan kecil biasa, hampir semua ras di seluruh alam semesta, semua melihat ke atas langit yang tak berujung, sosok berkabut muncul, dengan aura yang menekan dunia selamanya. Cara seperti itu begitu menakutkan hingga membuat hati orang bergetar. Bahkan Kaisar leluhur iblis hitam menyipitkan matanya sedikit dan memandang Suhai di kejauhan di alam surgawi Teran, dan pupil matanya sedikit menyusut. Dia melihat sosok di laut virtual, dengan mata terbuka, melihat tempat dunia iblis dari kejauhan. Mata itu seperti lubang hitam tak berujung, menatap semua orang di dunia iblis, membuat semua orang merasa ketakutan dan tidak bisa bergerak. Tanah terlarang Suhai tiba-tiba melonjak, aura naik dan turun, dan aura mengerikan yang tidak menyenangkan muncul, melonjak di Suhai, membuat seluruh tubuh orang merasa berbulu. Selain itu, aura ini datang dari jauh dan secara langsung mempengaruhi dunia iblis, menyebabkan momentum Kaisar leluhur iblis hitam yang menekan Qin Chen sedikit melemah dalam sekejap. Kulit kepala Qin Chen mati rasa sesaat. Bukan takut, tapi bersemangat. Saat itu, dia dikejar oleh Master Iblis. Sosok di Suhai inilah yang membunuh lawannya, menyeretnya ke kedalaman Suhai, dan menyelamatkan nyawanya. Kemudian, ketika dia kembali ke Suhai lagi, bahkan lebih lanjut. Dari bayangan virtual itu, dia memperoleh kekuatan totem Kaisar Dewa. Meskipun Qin Chen hampir tidak memiliki komunikasi langsung dengan pihak lain, samar-samar Qin Chen dapat merasakan bahwa pihak lain tidak memusuhi dia atau bahkan umat manusia. Sebaliknya, dia memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan Kaisar Dewa Bintang 9 Jue. Kini, ketika seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta berada dalam momen kritis, sosok ini muncul kembali dan samar-samar menahan nafas Kaisar leluhur iblis hitam,
hal ini membuatnya bersemangat, dan secercah harapan muncul kembali di dalam hatinya. Mungkinkah sosok ini bisa melawan kaisar leluhur iblis hitam? Pada saat kritis ini, Qin Chen tidak bisa mengendalikan begitu banyak dan hanya bisa memiliki harapan seperti itu di dalam hatinya. Siapa yang mulia? Pada saat ini, kaisar leluhur iblis hitam menatap orang lain dengan mata dingin dan berbicara dengan dingin. Aura gelap di tubuhnya terus melonjak, mencoba turun ke dunia ini dari lorong. Dari bayangan virtual ini, dia merasakan aura samar dan mengerikan yang tidak bisa disentuh. Di sisi lain, bayangan maya melayang dan tenggelam di laut maya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap tempat ini dalam diam dan sangat tenang. Tentu saja tidak ada jawaban sama sekali. Hah, berpura-pura mainkan trik. Ucap kaisar leluhur iblis hitam, ekspresinya menjadi gelap, dan ratusan juta cahaya ilahi gelap bermekaran di pupilnya. Kemudian, dia mengulurkan tangan besarnya dan meraihnya langsung ke arah jarak tak berujung dari Suhai, dengan cibiran ganas di sudut mulutnya. Ia tidak takut pada lawannya dan langsung mengambil tindakan, berniat membunuh bayangan virtual tersebut secara langsung dan mengubahnya menjadi bubuk. Ini wajar. Dengan kekuatan transendennya melintasi lautan kosmik, bagaimana dia bisa takut pada orang tertentu di alam semesta ini? Orang kuat sejati telah lama melampaui dan berenang di lautan kosmik. Namun, dia belum pernah mendengar tentang orang di depannya, jadi wajar saja dia tidak akan memiliki rasa takut. Ratusan juta mil kehampaan terlihat mendidih, dan tangan hitam besar itu langsung bergulir, menjangkau jarak ruang yang tak berujung dalam sekejap. Dunia iblis dan dunia surga awalnya dipisahkan oleh kehampaan yang tak ada habisnya, namun di bawah tekanan kaisar leluhur iblis hitam, tangan besar itu sepertinya telah menjangkau ruang dan waktu yang tak ada habisnya, dan datang langsung keluar dunia surga. Dengan suara gemuruh, seluruh dunia surga berguncang, dan gelombang kehampaan Suhai mengalami turbulensi yang hebat, seolah-olah akan hancur. Tidak baik, gumam semua orang kuat Teran ketakutan dan marah satu persatu. Momentum ini terlalu menakutkan. Jika serangan dari orang kuat transenden seperti itu dilakukan, seluruh dunia Teran, belum lagi laut pasang surut Void, mungkin akan langsung runtuh dan berubah menjadi bubuk. Melihat tangan besar kaisar leluhur iblis hitam hendak menghancurkan seluruh surga, tiba-tiba, sosok halus ini tiba-tiba bergerak. Telapak tangan gelap menonjol langsung dari lautan hampa, terbang dengan aura yang tidak diketahui. Di luar langit, ia langsung bertabrakan dengan tangan besar kaisar leluhur iblis hitam. Raungan yang mengejutkan bergema, dan di bawah tatapan luar biasa semua orang, telapak tangan besar yang direntangkan oleh kaisar leluhur iblis hitam runtuh sedikit demi sedikit di bawah telapak tangan sosok halus itu, dan langsung berubah menjadi abu dan menghilang. Itu diblokir secara tiba-tiba. Terlebih lagi, dengan sedikit gelombang dari sosok halus ini, ledakan kekuatan kegelapan langsung menghilang, bahkan tanpa memasuki surga. Apa? Diblokir? Ucap semua orang yang melihat pemandangan ini ketakutan dan ngeri. Qin Chen juga terkejut. Meskipun dia memiliki harapan seperti itu di dalam hatinya, itu hanya sebuah harapan. Dia tidak pernah menyangka pihak lain akan benar-benar menolak. Ketika Qin Chen menyadari kekuatan totem Kaisar Dewa, dia menduga bahwa kekuatan bayangan virtual ini kemungkinan besar lebih mengerikan daripada Dewa Leluhur, Leluhur Naga Sejati, Xiao Yao Zizun, dan Leluhur Pedang yang pernah dia lihat. Namun saat itu hanya sekedar tebakan saja, namun kini, saat ia benar-benar melihat pemandangan tersebut, bisa dibayangkan kegembiraan di hatinya. Detasemen. Pada saat ini, dua kata keluar dari mulut leluhur Yuanmo dan Xiao Yao Zizun, bergumam pada diri mereka sendiri, tetapi dengan keterkejutan. Mata kaisar leluhur iblis hitam tiba-tiba menyusut, kekuatan transendensi. Siapa kamu? Teriak kaisar leluhur iblis hitam meraung marah, suaranya sekeras guntur, karena dia bisa merasakan kekuatan lawan, dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Dia pastinya adalah orang kuat transenden, jika tidak, dia tidak akan mampu menahan serangannya. Namun, dia belum pernah mendengar tentang orang kuat transenden di alam semesta ini, jadi bagaimana bisa seseorang tiba-tiba muncul? Apalagi saat klan kegelapan menginvasi alam semesta ini ratusan juta tahun yang lalu, sosok ini tidak pernah muncul, kenapa baru muncul di sini sekarang? Alam semesta ini telah memasuki tahap akhir. Karena cepat atau lambat akan hancur, mengapa kamu masih ingin menghentikanku?
Ucap kaisar leluhur iblis hitam memandang pihak lain dengan suara yang dalam, mencoba mencari jawaban. Namun sosok ini tidak berbicara, hanya diam. Kaisar leluhur iblis hitam mengerutkan kening, mendengus dingin, dan langsung menuju Qin Chen untuk membunuhnya. Selama dia membunuh banyak teran kuat di dunia iblis ini dan menghancurkan asal-usul alam semesta ini, dia hanyalah seorang yang transenden, dan klan kegelapannya tidak perlu takut. Saat kaisar leluhur iblis hitam bergerak, bayangan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Aura tak menyenangkan yang mengepul, melonjak, dan rantai tiba-tiba melesat keluar dari lautan kehampaan. Dengan suara gemerincing, rantai itu menembus kehampaan yang tak berujung dan mencapai langit di atas dunia iblis dalam sekejap, dengan cepat membungkus kaisar leluhur iblis hitam. Pihak lain mengambil tindakan secara tiba-tiba. Mencari kematian, ucap kaisar leluhur iblis hitam marah. Dia telah menjelaskan dengan sangat jelas kepada pihak lain. Dia berpikir bahwa pihak lain akan lebih terkendali, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengambil inisiatif. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda seorang vegetarian? Sutra Kaisar Iblis Hitam, teriak kaisar leluhur iblis hitam meraung, dan dalam sekejap, sosok menjulang tinggi tampak berjalan keluar dari langit dan bumi. Sosok ini sangat tinggi dan diproyeksikan ke seluruh dunia iblis. Di atas kepalanya, ada kitab suci kuno yang gelap, yang terdengar keras dan mencerminkan peradaban kuno dan luas. Tangan besar yang tak berujung itu menamparkan rantai di seluruh langit. Ombaknya melonjak, sebuah pukulan menimbulkan ribuan gelombang, dan seluruh alam semesta berguncang di bawah pukulan tersebut, seperti dataran bergelombang, luas dan megah. Seorang pria yang transenden dan kuat, tak tertandingi di dunia, tangan besar kaisar leluhur iblis hitam meraihnya seperti ini, itu sangat mendominasi, dan dia langsung bertabrakan dengan rantai gelap. Ada suara seperti raungan yang dapat menghancurkan alam semesta, dan rantai di langit terlihat mekar dengan cahaya gelap. Kekuatan totem kaisar dewa melonjak, dan itu benar-benar menembus tangan besar kaisar leluhur iblis hitam dalam sekejap. Ledakan tersebut menimbulkan tsunami yang mengerikan. Untuk sesaat, rantai yang bersinar dengan cahaya gelap benar-benar menembus tangan besar kaisar leluhur iblis hitam. Terlebih lagi, rantai hitam pekat itu bersinar lagi, dengan aura kaisar dewa melonjak, dan rantai itu berubah menjadi sangkar, langsung menjerat kaisar leluhur iblis hitam. Kaisar leluhur iblis hitam terkejut. Dia mengguncang tubuhnya dan mencoba melepaskan diri dari rantai. Namun, rantai ini bersinar dengan rune kuno, yang mengejutkan langit. Mereka dengan cepat menjeratnya, dan kaisar leluhur iblis hitam pun terjerat dalam sekejap. Tangan besar kaisar leluhur iblis hitam diikat. Apa? Ucap kaisar leluhur iblis hitam tampak terkejut dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Di samping, Qin Chen dan yang lainnya juga tercengang. Kaisar leluhur iblis hitam, yang sebelumnya begitu mendominasi, langsung dihancurkan oleh keberadaan di laut virtual, dan kemudian diikat dalam sekejap. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. Mungkinkah keberadaan di laut virtual ini lebih unggul dari kaisar leluhur iblis hitam dari klan kegelapan? Mata semua orang terbelalak. Bagaimana kamu bisa mengikatku? Ucap kaisar leluhur iblis hitam menjadi marah karena malu. Dalam sekejap, pemandangan alam semesta berevolusi dari pupilnya, dan kemudian dua cahaya gelap yang mengerikan meledak, seketika meledak pada rantai yang mengikat tangannya. Terlebih lagi, sumber kegelapan muncul di tangannya, mencoba melepaskan rantai itu satu persatu. Namun, bagaimanapun dia bergerak, rantai ini tidak akan pernah bergerak, melainkan akan semakin erat. Semua orang menyaksikan tanpa daya, rantai ini, seperti ular, terus menyebar ke lengan kaisar leluhur iblis hitam, dan bahkan menyebar ke benua gelap jauh di dalam pusaran, menyusup ke dalam tubuh kaisar leluhur iblis hitam sedikit demi sedikit. Tubuh kaisar leluhur iblis hitam langsung terbakar saat disentuh oleh rantai, dan rasa sakit yang hebat menyebabkan kaisar leluhur iblis hitam berteriak kesakitan. Kekuatan transenden sebesar apapun tidak dapat menghentikan invasi rantai. Ini tidak mungkin, siapa kamu? Teriak kaisar leluhur iblis hitam merasa ngeri, dan tubuhnya langsung menegang. Pada saat ini, dia ngeri saat mengetahui bahwa setelah tubuhnya diikat oleh rantai ini, dia tidak dapat bergerak. Dia merasa seolah-olah kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kedinginan.
Yang lebih membuatnya takut adalah kekuatan rantai lawan seolah menembus kehampaan tak berujung dan jatuh langsung ke tubuhnya di benua gelap, yang membuatnya merasa kedinginan dan gemetar. Pada saat ini, leluhur Yuanmo, Xiao Yao Zizun, dan semua orang kuat di alam semesta sangat terkejut. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami dapat melihat beberapa petunjuk. Kaisar leluhur iblis hitam dari klan kegelapan sebenarnya sama sekali bukan tandingan bayangan virtual yang terperangkap di lautan maya. Di lautan hampa, bayangan gelap melayang dan tenggelam, dan kekuatan totem Kaisar Dewa menjadi semakin kuat dan mengerikan, turun ke dunia ini dan benar-benar menakuti Kaisar leluhur iblis hitam. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari totem Kaisar Dewa? Apakah ini kekuatan seni Kaisar Dewa Bintang 9? Di bawah kekuatan ilahi yang mengerikan, Qin Chen bergumam, merasakan kesenjangan antara dirinya dan pihak lain. Itu adalah dunia perbedaannya, meskipun dia sudah menjadi master tertinggi di tahap selanjutnya, tetapi di depan pihak lain, dia masih sangat lemah dan tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Qin Chen membuka matanya lebar-lebar dan memperhatikan dengan cermat, mencoba melihat perubahan apapun pada kekuatan pihak lain. Kekuatan totem yang mengerikan turun dan bergabung ke dalam rantai kegelapan, mengikat Kaisar leluhur iblis hitam dengan erat, seolah-olah hendak diseret langsung keluar dari pusaran gelap. Pada saat ini, tubuh Kaisar leluhur iblis hitam tegang, asal-usulnya sangat jernih, dan cahaya ilahi gelap melonjak dengan hebat. Dia tidak bisa tenang di dalam hatinya, dan dia tidak bisa lagi memandang rendah alam semesta dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, dia dengan cepat mundur, energi di tubuhnya menjadi semakin kuat, aura gelap memenuhi udara, dan berbagai badan energi tersebar dengan padat, dia mundur. Saat ini, dia memiliki sedikit rasa takut. Sebab, di sisi lain, ia merasakan aura istimewa yang mengingatkannya pada klan kuat di lautan kosmik. Apakah kamu dari klan Laut Kosmik? Ucap Kaisar leluhur iblis hitam berkata dengan ngeri. Saat itu, Laut Kosmik berada dalam kekacauan, dan beberapa kekuatan tertinggi tiba-tiba memulai perang tanpa alasan yang jelas, bertempur di surga. Klan yang dia bicarakan adalah kelompok yang sangat kuat di Laut Kosmik, jauh lebih kuat daripada klan kegelapannya. Sekarang, dia benar-benar merasakan jejak aura klan itu pada bayangan di depannya, yang membuatnya tidak bisa tidak terkejut. Namun, mengapa kelompok yang begitu kuat, yang tidak satupun dari mereka hanyalah manusia biasa, muncul di alam semesta ini dan seolah-olah terjebak di alam semesta itu? Bagaimana mungkin dia tidak merasa kedinginan? Saat kamu seperti dewa yang merajalela di alam semesta ini, pernahkah kamu berpikir ada dewa yang mengawasimu? Di lautan virtual, suara acuh tak acuh dan tidak menyenangkan datang, sangat lembut, dengan nostalgia dan emosi masa lalu. Ucap Kaisar leluhur iblis hitam tidak berani berbicara pada saat ini, karena ketika pihak lain menghela nafas, hatinya semakin bergetar, dan dia merasakan kepanikan datang dari lubuk jiwanya. Wajah Kaisar leluhur iblis hitam tampak jelek, ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan galak, "Yang mulia, siapa yang berani menganggap transendensi sebagai debu dan mengaku sebagai dewa? Bahkan jika Anda benar-benar milik klan itu." Sebuah cermin kuno yang gelap muncul di belakangnya, bulat dan halus, dan benar-benar memantulkan pemandangan buram di laut virtual. Di permukaan cermin, berbagai garis terjalin, dan banyak simbol muncul. Terlihat dengan mata telanjang, di kedalaman laut virtual, sesosok kuno duduk bersila, seluruh tubuhnya diikat dengan rantai, seperti tahanan, di penjara di kedalaman laut virtual, dan bayangan hitam di langit hanyalah bayangan evolusinya.